Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Halo, baraya ngangon. Wilujeng sumping di ngangon yuk, ngawangkong on YouTube. Kembali lagi bersama saya, Kang Syahrul. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang merupakan fakta sejarah yang sering dilupakan. Bahkan bukan hanya dilupakan, ini ditutup-tutupi, dengan sengaja ditutup-tutupi nih. Ini ada sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Nah, ini merupakan sebuah luka. Ini merupakan juga sebuah pelajaran. Ini adalah cahaya yang akan terus hidup dari mulai hari ini sampai nanti mungkin di akhir zaman. Ini yang biasa disebut dengan tragedi Karbala. Dalam tragedi Karbala, kita tahu seluruh drama kehidupan terpampang di sana. Keadilan, kekuasaan, kecintaan, bagaimana rasa pengorbanan seorang ayah untuk melindungi seluruh keluarganya. Ini semua dapat terlihat dan nampak jelas dalam peristiwa Karbala. Karbala itu sebuah padang tandus. Tetapi dalam sebuah padang tandus itu melahirkan makna yang paling dalam mengenai keberanian, keadilan, dan pengorbanan yang tadi. Di sana, Husain bin Ali berdiri dengan jumlah yang sangat sedikit melawan kekuasaan atau tirani yang sangat besar. Dari jumlahnya pun sangat jauh berbeda. Ratusan ribu melawan hanya segelintir orang atau hanya puluhan orang. Bayangkan, apakah itu layak disebut dengan perang? Itu nanti kita akan cari jawabannya sendiri. Sampai hari ini, spirit Karbala atau semangat Karbala ini masih hidup dalam jiwa-jiwa orang yang percaya bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan, meski harus dibayar dengan darah. Alhamdulillah, hari ini sudah bersama saya kembali Ustadz Fatwa Muhammad. Assalamualaikum Ustadz, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz udah hadir kembali ya di acara Ngangon Yuk. Gimana Ustadz, sehat ya antum hari ini? Alhamdulillah. Oke Ustadz, malam ini atau tema dalam episode Ngangon Yuk kali ini adalah kita akan membahas mengenai Karbala dan Syahid Sayyid Ali Khamenei dengan subjudulnya tadi adalah Spirit Pengorbanan dan Keadilan. Oke Ustaz ya? Nah, ya? insyaallah. Oke, bismillah Ustaz. Oke Ustaz, nah pertama nih, ya kita mulai dari yang ringan-ringan Ustaz nih. Menurut antum nih Ustaz, mengapa Karbala masih tetap hidup sampai saat ini Ustaz? Ya, alhamdulillah. Wa syukranillah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih menghirup kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Anda mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang kembali di acara Ngangon Yuk, yang dimana podcast ini sangat luar biasa. Para pemuda yang sangat aktif untuk menyebarluaskan mengenai kebenaran, dan insya Allah ini adalah awal yang baik, awal yang positif yang harus kita lakukan continue ya sampai betul-betul kita juga merasakan yang sekarang kita akan bahas, yaitu suatu dampak dari spirit Karbala yang telah ditegakkan oleh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi. Mungkin yang harus kita bahas pada tema kali ini, kita harus bertanya kepada sejarah, kenapa cucu Nabi Muhammad Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi itu harus memerangi suatu kezaliman. Kita tahu bahwa Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi keluar pada bulan Rajab. Bulan Rajab ya? Bulan Rajab, akhir bulan Rajab, kalau tidak salah tanggal 27 atau tanggal 28 Rajab, kemudian tiba di Karbala itu, ya keluarkan dari kota Madinah.
Ya. kemudian ke Mekah, kemudian sampai ke Karbala itu di bulan Muharram. Berarti berapa bulan, Ustaz? Berarti Rajab, Rajab, Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Syawal, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram. 7 Itu bulan ya, hampir perjalanan. 7 bulan. Hampir 7 berarti. bulan ya. Nah, pertama yang harus kita tahu gitu kan, di dalam hadis dan riwayat Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih sering mengatakan, ya kan, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Yang artinya apa? Bahwa sesungguhnya diriku, kata Al-Imam Al-Husain, ya kan, keluar dari rumah yaitu kota Madinah menuju Karbala, ya kan, untuk apa? Untuk memperbaiki umat kakekku, untuk memperbaiki umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah salah satu pertanyaan yang paling besar. Berarti bukan untuk merebut kekuasaan, bukan ya? Bukan, Oke. tetapi untuk memperbaiki. Berarti di sini ada satu tanda tanya besar bagi kita. Ya. Emangnya ada apa sih waktu di zaman Imam Husain? Kenapa Imam Husain innama kharajtu li talabil islah? Innama, betul-betul berarti Imam Husain keluar dari rumahnya untuk apa? Untuk menegakkan, ya kan? Untuk apa namanya? Memperbaiki umat kakeknya. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Gitu kan? Nah, inilah yang disebut dengan perjalanan, kalau Ana menyebutnya ini disebut dengan perjalanan cinta. Perjalanan cinta. Perjalanan Masya cinta. Allah, Masya Allah. Atau juga disebut dengan perjalanan menuju kesempurnaan. Al-Imam Al-Hasan salamullahi alaih tahu ketika menuju Karbala, Imam Husain akan dipenggal, tahu. Mau Sunni, mau Syiah, sepakat. Al-Imam Al-Husain itu dipenggal. Dipisahkan antara kepala sucinya dengan tubuhnya, sepakat mau Sunni mau Syiah. Ya kan? Iya, iya. Akan tetapi kenapa Imam Al-Husain salamullahi alaih ketika sudah tahu, pertanyaannya lagi, dari mana Imam Husain salamullahi alaih tahu bahwa akan syahid di Karbala? Ini sudah diceritakan. Iya betul. Sudah diceritakan oleh kakeknya. Sudah diceritakan oleh ayahnya, oleh abahnya Al-Imam Ali salamullahi alaih. Sudah diceritakan sama ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sudah diceritakan sama abangnya Al-Imamul Hasan. Riwayat tentang Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Mikdad, sahabat-sahabat Rasulullah sudah menceritakan dan sudah dikasih tahu tentang syahidnya Al-Imam Al-Hasan. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa Al-Imam Al-Hasan salamullahi alaih tetap memperjuangkan dan tetap keluar dari rumahnya? Tetap keluar, masih bergerak ya. Iya, iya, iya. Makanya apa? Talabil islah, untuk memperbaiki umat kakeknya. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Ana akan kasih satu contoh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Idhab ila fir'aun innahu tagha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah, ya Musa idhab, pergilah engkau. Kemana? Ila fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun tagha. Tagha itu artinya tughyan. Tughyan itu artinya sudah melewati batas. Melampaui batas. Iya. Sekarang Fir'aun mengaku sebagai apa? Tuhan. Sebagai Tuhan. Udah sangat-sangat melampaui batas itu. Iya, iya, iya. Di di luar batas manusia. Betul. Gitu kan. Di luar batas syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Ya kan, idhab ila Fir'aun. Musa bertanya, ya Rabb, kenapa engkau memerintahku untuk pergi ke Fir'aun? Innahu tagha. Karena Fir'aun ini sudah melewati batas. Makanya apa? Makanya Nabiullah Musa dengan saudaranya itu Nabiullah Harun pergi ke Fir'aun. Memperingati. Ya kan? Kemudian apa? Memperingati dulu. Memperingatkan mungkin ya. Memperingatkan. Ya, ahsan. Memperingatkan tentang apa? Tentang kelakuannya yang sudah tidak baik. Yang sudah di luar batas. Jangan dibiarkan ketika ada
manusia yang dimana sudah melampaui batas Ya. dan banyak orang-orang yang mengikutinya. Bahaya ini. Ya. Jadi sebelum tragedi Al-Imamul Hasan salamullahi alaihi ini sudah terjadi. Jadi suatu kezoliman emang harus ada orang yang memerangi kezoliman, harus ditegakkan, disebut dengan keadilan. Berarti pada saat itu, pada saat Nabi Musa, ya, kalau kita lihat bisa jadi secara mayoritas masyarakat pada saat itu, pada zaman itu sudah banyak yang mengikuti ya. Iya. Bisa jadi yang mengikuti Nabi Musa itu malah sedikit ya mungkin ya. Betul, Ahsan. Yang tadi antum katakan. Betul. Yang antum tadi katakan dalam muqaddimah bahwa Al-Imamul Hasan salamullahi alaih keluar dari rumahnya menuju Karbala cuma puluhan orang. Sekarang yang berhadapan dengan Al-Imamul Husain itu bukan ribuan tapi jutaan, ratusan ribu ya? Iya, ratusan ribu. Ini sudah terulang kembali. Ya, sejarah pasti akan terus berulang. Sejarah pasti terulang kembali. Pasti ketika ada sesuatu yang keburukan atau yang disebut dengan kezaliman, ini harus ada yang disebut dengan orang yang bisa menegakkan keadilan atau orang yang memerangi kezaliman. Harus ada seperti itu di setiap zamannya. Nah, kembali lagi, ya kan? Yang tadi kan sesuai tema gitu kan, yang dimana spirit Karbala ini kita hubungkan dengan syahidnya Al-Imam Ali Khamenei, kan Quddisa Sirruh. Dengan apa? Dengan pengorbanan keadilan dan memerangi kezaliman. Ya kan? Nah, kita kembali lagi mengenai hubungannya sejarah Nabiullah Musa dengan Al-Imamul Hasan salamullahi alaihi. Maksudnya perbandingan yang setara ya. Perbandingan yang setara. Dua orang ini akan menegakkan keadilan dan akan memerangi kezaliman. Ya kan? Nabiullah Musa itu akan memerangi Firaun karena Firaun ini sudah melewati batas. Makanya disebut dengan Togho. Togho itu artinya pugian, melewati batas. Sudah sangat parah sekali. Al-Imamul Hasan salamullahi alaih memerangi penguasa yang sangat zalim. Semua sepakat bahwa Yazid bin Muawiyah, Sunni Syiah sepakat, Yazid bin Muawiyah adalah sosok penguasa yang dimana setiap harinya itu melakukan suatu kekejian dan juga melakukan suatu kezaliman. Berarti ini kalau dilihat korelasinya sebetulnya sejarah betul ya, tadi sejarah itu berulang. Ketika pada saat itu Nabi Musa melawan atau memperingatkan ke Firaun itu karena pada saat itu Firaun yang berkuasa dan merasa menjadi Tuhan ya, betul. Ahsan. Nah, begitu pula dengan Imam Husain. Husain ya berangkat ke Karbala untuk memerangi juga kezaliman yang sudah dilakukan oleh Yazid karena Yazid penguasa pada saat itu ya. Ahsan, betul. Sebagai penerus dari Muawiyah bapaknya ya. Betul ya. Berarti sama persis sebetulnya ya. Polanya ya. Skenario ini sama ya. Jadi ketika ada yang mengatakan, Anda cucunya Rasulullah, Imam Husain itu ingin memiliki tahta jabatan penguasa. Enggak, bukan. Di sini bukan berbicara tentang siapa yang ingin menjadi tahta, siapa yang ingin menjadi penguasa. Enggak. Al-Imamul Hasan salamullahi alaih dan kita menganggapnya sebagai imam, pemimpin, maka apa? Maka pemimpin yang dimana selalu membawa suatu keadilan. Dan ketika ada penguasa yang dimana penguasa ini melakukan suatu kezaliman, maka apa? Maka Al-Imamul Husain ketika diam saja, ini patut ditandatanyakan. Makanya apa? Makanya apa? Innama kharajtu li talabil islah. Sesungguhnya aku keluar dari rumah untuk apa? Untuk memperbaiki kakekku. Apa? Memerangi suatu kezaliman. Gitu. Nah, sekarang kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Jadi apa yang harus kita dapat? Ini sesuatu yang sangat mulia bagi kita semua. Sesuatu yang harus kita praktekkan juga. Karena di dalam setiap fitrah semua individu manusia itu selalu menginginkan kedamaian dan juga keadilan. Dan tidak mau ketika ada orang yang melakukan suatu kezaliman.
Karena apa? Karena itu adalah memerangi fitrah manusia. Nah, makanya tadi Ana mengatakan bahwa ini perjalanan Al-Imam Al-Husain dari Madinah menuju Karbala adalah perjalanan yang disebut dengan perjalanan menuju kesempurnaan. Makanya Ana pernah membaca dalam kitab Al-Muta'allimin, karyanya Mula Sadra, itu ada yang disebut dengan Al-Harakatul Jauhariyah. Yaitu al-harokah artinya pergerakan. Al-jauhariyah itu adalah sesuatu yang substansial, yang dimana menujunya itu menuju sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Dan ini yang harus kita lakukan. Begitupun juga dengan para nabi yang lainnya melakukan hal demikian. Nabi Muhammad pun melakukan demikian dengan begitu sabarnya, ya kan? Ya. Memikul umatnya, begitu sabarnya berhadapan dengan orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad, yang melempari Nabi Muhammad. Nyiram, apa segala. Itu yang disebut dengan harokal jauhariyah, yang disebut dengan pergerakan menuju kesempurnaan. Ya kan? Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang disebut dengan al-harakatul jauhariyah, yang disebut dengan pergerakan substansial, yang disebut dengan pergerakan menuju kesempurnaan, yang disebut dengan pergerakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini bukan sesuatu yang mudah. Betul. Ini sesuatu yang sangat sulit. Orang tidak gampang untuk melakukan hal seperti ini. Seperti Asy-Syahid Al-Imam Ali Khamenei Quddisa Sirruh. Tidak mungkin beliau mengorbankan semua jiwa, keluarga, sahabatnya, bahkan negaranya. Betul. Ini sesuatu yang tidak gampang. Ini intinya memerlukan proses yang sangat panjang, memerlukan al-harakatul jauhariyahnya itu betul-betul sangat-sangat sangat-sangat detail, mendalam dan yang lain sebagainya. Makanya anak teringat perkataannya Al-Imam Ali salamullahi alaih dalam kitab Nahjul Balaghahnya mengatakan apa? Awwaluddin ma'rifatuhu. Yang paling pokok, yang paling pertama, ya kan, untuk mengetahui agama adalah ma'rifahnya, keilmuannya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Nah, untuk menyempurnakan pengetahuannya, ma'rifahnya itu diaplikasikan, dipraktekkan. Ya. Imam Husain alaihissalam, Nabiullah Musa itu sudah mencerna pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diajarkan oleh para nabi sebelumnya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada Imam Husain, yang telah diajarkan pengetahuannya dari Imam Ali kepada Imam Husain. Semuanya ditata dengan baik oleh Imam Husain alaihissalam. Dan semuanya terkumpul berada di Medan Karbala. Yang tadi di pembukaan saya buka Betul. tuh, bahwa seluruh drama kehidupan itu semuanya tergambar dalam tragedi Karbala. Betul. Dan itu tidak mudah. Mungkin antum juga sudah membaca bahwa sahabat-sahabat Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih yang tadinya bahkan mencapai ribuan yang mengikuti di dalam perjalanan mengikis sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Ya karena ini sesuatu yang tidak mudah. Betul. Perjalanan menuju kesempurnaan yang disebut dengan Mula Sadra itu al-harakatul jauhariyah itu bukan sesuatu yang gampang. Betul. Makanya apa? Makanya pas di medan perang di Karbala tersisa 72 orang. Betul. Dari ribuan loh. Sekarang jadi puluhan. Jadi kita juga sebagai orang-orang mutadabbirin, orang-orang yang memiliki akal, ulul albab, ya kan? Untuk mendapati ujian seperti sahabatnya Imam Husain, mendapati ujian seperti umatnya Nabiullah Musa, ini bukan sesuatu yang mudah ini. Harus memiliki pengetahuan yang betul-betul baik. Bukan hanya sekedar pengetahuan juga, kata Imam Ali apa? Wa kamalu ma'rifati at-tasdiqu bih. Itu harus langsung dipraktekkan.
Setiap kali kita mendapati ilmu pengetahuan, at-tasdiqu bi itu kesempurnaannya itu ketika diaplikasikan. Nah, ini menarik tadi Ustaz. Antum bilang bahwa ini adalah ujiannya. Ya, kita berbicara ujian nih. Tadi antum bahas bahwa yang mengikuti perjalanan Imam Husain dari mulai Madinah itu awalnya ribuan, ya, sampai menjadi puluhan. Ya. Ini keluar dari ini sedikit nih. Ini kita bahas ujian. Yang ana tahu kalau nggak salah itu beberapa kali Imam Husain pada saat itu menawarkan, wahai umatku, wahai para pengikutku. Ya kalau nggak salah ya seperti itulah ya intinya ya, substansinya kurang lebih seperti itu. Bahwa yang Yazid inginkan adalah aku. Betul. Ya. Kalian istilahnya kalau kalian mau balik kanan aja deh. Dan bahasa kalau bahasanya sekarangnya kan gitu kan. Lu kalau misalnya mau balik kanan aja deh. Yang dipengenin sama Yazid tuh aku nih, gitu kan. Nah, ketika statement itu disampaikan ke para pengikut Al-Imam Husain pada saat itu apakah betul-betul statementnya seperti itu atau memang Imam Husain menguji kesetiaan? Karena tadi ada kita berbicara masalah pengorbanan, keadilan, kesetiaan, yang gak jauh dari situ kan, Rama. Menurut antum gimana, Ustaz? Iya. Jadi di sini ada berbagai aspek ketika Al-Imam Al-Hasan salamullahi alaih mengatakan demikian, dan itu betul. Dan kita sering membaca setahun sekali dalam bulan Muharram yang disebut dengan Maktal, dan itu emang terjadi. Gitu kan. Di sisi lain, Ana pernah membaca emang ada orang yang ditugaskan supaya dia tidak ikut di medan perang, dan setelahnya apa? Dan setelahnya dia harus memberitakan tragedi yang telah terjadi di Padang Karbala. Jadi saksi hidup sejarah ya? Saksi hidup sejarah. Makanya kita mungkin hikmahnya sebagian orang yang tidak jadi pergi, hikmahnya itu tersampaikan kepada kita pada saat itu. Tapi di sisi lain, bahwa mungkin ya sebagai mukhatabnya, sebagai pendengarnya, mungkin di sisi lain Allah menunjukkan kepada Imam Husain untuk berkata demikian kepada orang-orang yang sedang diuji keimanannya dan juga kesolidannya terhadap pemimpinnya, kesetiaannya. Jadi di sini ada berbagai aspek, gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang segala sesuatu apa yang dikatakan oleh para imam, salah satunya oleh Al-Imam Al-Hasan salamullahi, pasti ada suatu hikmah yang harus kita dapat. Seperti itu. Ya. Nah ini yang menarik, kita kembali lagi ke tema awal nih. Bahwa ini kan antara tragedi Karbala sampai saat ini kurang lebih rentang waktunya 1300 tahunan ya. 1300 tahun. Nah, khususnya kalau tadi kaitannya dengan Syahid Ali Khamenei ya. Dalam jangka waktu 1300 tahun ini spirit ini masih bisa dipegang kuat. Khususnya kalau misalnya kita lihat ini di tradisi umat Syiah ya. Ini apa sih yang menyebabkan bahwa si spirit ini atau semangat ini bisa tetap bertahan padahal rentang waktunya 1300 loh. Ini kalau kita lihat sekarang semangat contoh lah ya. Untuk semangat perjuangan para pahlawan ya, kita aja yang baru merdeka kurang lebih 70 tahun, ya semangat ini udah sangat pudar. Ini baru 70 tahun, tetapi ini 1300 tahun ini yang dimaknai oleh Syed Ali Khamenei ya. Ini bisa begitu luar biasa. Ini apa sih Ustaz menurut antum nih yang bisa menjadi seperti ini gitu ya kondisinya? Luar biasa ini. Ya, Hasan. Jadi Ana bisa mengatakan bahwa kebenaran itu sesuatu yang abadi ila yaumil qiyamah. Sejarah mencatat demikian. Antum bisa melihat sejarah dalam Al-Quran. Antum bisa melihat sejarah-sejarah para anbiya di dalam kitab-kitab yang lain. Antum bisa melihat museum-museum yang ada di Indonesia. Antum bisa melihat atau antum juga sudah belajar
di sekolah-sekolah mengenai tentang pahlawan-pahlawan. Iya. Karena kenapa? Karena jasa, contoh kecil saja, jasa pahlawan itu tidak boleh dilupakan. Dan itu sudah tertera dalam undang-undang kan seperti itu. Ini jasa bukan hanya sekedar buat negara. Ini jasa bukan hanya sekedar buat dunia. Tapi ini jasa itu untuk individu manusia yang akan menyelamatkan diri manusia menuju apa? Menuju kebahagiaan. Yang hakiki, yaitu menuju surga. Antum ketika berbicara Al-Imam Husain dengan siapapun, tidak ada orang yang akan menjelekan Imam Husain. Tidak ada orang yang mengkritisi Imam Husain. Betul. Tidak ada orang yang berbicara tentang sesuatu yang negatif tentang Imam Husain. Semuanya berbicara tentang kebenaran Imam Husain. Yeah. Dan poin penting yang telah diajarkan oleh Al-Imam Al-Husain sampai detik ini, makanya 1300 tahun ya. Yeah. Apalagi para pecinta Al-Imam Al-Husain itu, kalau ana dengar yang antum tadi pertanyakan pertanyaan tersebut, kemudian ana akan spontan mengatakan pada kalimat hayhata min nazillah, pantang menyerah pada suatu kezaliman. Betul. Pantang hina. Yeah. Berarti apa? Berarti dirinya akan mengorbankan sepenuhnya, bahkan anak-anaknya, bahkan keluarganya, bahkan harta-hartanya. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Ini dari mana? Ini muncul dari suatu kesadaran. Yeah. Orang sadar yang telah diperjuangkan oleh cucunya Nabi Muhammad ini sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia. Bahkan dampaknya bukan hanya sekedar kepada para pecinta Imam Husain. Di Indonesia sudah menjadi adat istiadat. Betul. Seperti apa? Bubur syuro. Ya. Kemudian tabu. Kemudian apa lagi? Oh, banyak lah. Banyak lah di Aceh, sangat banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan ketika orang-orang Jawa mengatakan apa pamali kalau misalkan nikah di bulan Muharram. Untuk betul. Apa? Dulu itu untuk meyakini apa? Menghormati. Betul. Ini bermunculan dari suatu kesadaran. Karena kenapa? Karena di Karbala itu dampaknya sangat luar biasa. Karbala itu kalau untuk melihat hanya satu provinsi yang penduduknya sangat sedikit kalau sekarang di negara Irak itu. Tapi apa? Tapi ketika kita mendengar nama Karbala, itu tidak jauh dari cucunya Nabi Muhammad Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi. Jadi kalau menurut ana yang antum tadi katakan, pertanyakan sama ana adalah ini bermunculan dari suatu kesadaran dari individu manusia. Sadar apa? Bahwa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Makanya ana mengatakan apa? Hayhata min nazil. Kemudian adiknya Sayyidah Zainab Al-Kubra mengatakan apa? Ma ra'aitu illa jamila. Bayangin. Ini saudarinya melihat tentang tragedi Karbala, pembunuhan, kezaliman sebagai saksi nyata. Semua terlihat. Semua saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya Sayyidah Zainab menyaksikan satu persatu. Ya Allah. Darah di mana Sayyidah Zainab. Tapi ketika berdiskusi debat dengan penguasa sang zalim, Yazid Muawiyah mengatakan, ma ra'aitu illa jamila. Saya tidak melihat apa-apa kecuali keindahan. Masya Allah. Ini yang disebut dengan al-harakatul jawhari, yang disebut dengan perjalanan menuju kesempurnaannya. Ini beginilah orang-orang pecinta Ahlul Bait, pecinta Al-Imam Husain seperti ini. Ini sudah terjadi pada tahun ini yang telah dilakukan oleh Asy-Syahid, yaitu Al-Imam Ali Khamenei. Nah, kita kembali bahwa apa yang telah dilakukan oleh Sayyid Ali Khamenei ini pasti kondisi spiritual beliau, ya.
dan kondisi ideologi yang dipegangnya ini pasti sangat kuat nih, ya kan? Sampai akhirnya sekarang hampir seluruh mata di dunia, ya, yang dulu mungkin, ya, karena memang ada campur tangan atau memang ada skenario yang sengaja dibuat, ya, untuk mendiskreditkan Iran dan tentunya otomatis dengan Syiahnya, tapi sekarang seluruh mata itu terbuka, seluruh dunia, Ustaz. Ya. Bagaimana yang tadi dikatakan bahwa kondisi spiritualitasnya beliau, ya, dan ideologi yang beliau pegang ini ternyata sangat luar biasa. Iya. Ya kan? Betul. Sampai begitu, ya kita lihatlah banyak ya bagaimana beliau itu menunggu kesahidannya. Betul. Ketika dikatakan, wahai Tuan, kita akan bagaimana kalau misalnya antum kita eksekusi? Mohon maaf, bukan eksekusi, misalnya kita pindahkan, ya. Silakan pindahkan saya setelah 90 juta warga Iran pindah, atau dipindahkan ke bunker, selamatkan ke bunker, boleh, dan saya yang terakhir. Ya. Ya kan seperti itu kondisinya. Betul. Ini kan berarti buah dari spiritualitas, Betul. kualitas spiritualitasnya dan ideologi yang dipegang. Betul. Betul kan? Nah, ini menurut antum nih, bagaimana antum melihat, ya, cerminan itu dalam kondisi saat ini? Ya. Kalau disambungkan dengan Imam Husain, ya, Betul. dengan Karbala. Ya. Gimana, Ustaz? Nah, Hasan. Jadi kembali lagi kita berbicara sejarah terulang. Dan Anda mengatakan bahwa dalam sejarah itu ketika ada kezaliman, maka apa? Maka harus ditegakkanlah suatu keadilan. Dan ini sudah diaplikasikan oleh Syahid Sayyid Ali Khamenei Qaddisa Sirruh. Dan Anda mengatakan beliau sangat luar biasa. Beliau adalah sosok yang tadi dikatakan dalam kitab Nahjul Balaghah yang Imam Ali mengatakan wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Untuk menyempurnakan ma'rifah agamanya itu harus dipraktekkan. Itu harus diaplikasikan. Ya. Dan beliau sudah mengaplikasikannya dengan baik, dengan sempurna. Beliau syahid tidak sendirian. Anda juga tahu kan? Oh iya. Semua iya. kita juga tahu. Betul-betul dia sama mengorbankan keluarga juga. Oh iya. Karib-karibnya, istrinya, cucunya Cucu, bahkan. menantu. Iya, sama ya. Polanya sama ya sebetulnya ya. Yang dihadapi juga kan pada saat itu tirani juga kan. Pada saat itu Yazid, ya pada zaman Nabi Musa tadi adalah Firaun. Pada zaman Imam Husain adalah Yazid. Yang sekarang tirani yang seolah-olah merasa dia penguasa dunia adalah Amerika dan Israel. Betul ya. Iya. Dan yang berpihak sekarang ke Iran ya kalau kemarin kan nggak ada ya. Iya betul. Dan ya paling ada beberapa segelintir negara aja ya. Betul. Dan inilah yang disebut anak tadi katakan apa? Bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap dan akan abadi ila yaumil qiyamah. Antum tadi katakan sejarah Imam Husain itu 1300 tahun yang lalu. Sampai sekarang para pecintanya masih banyak dan masih berusaha payah untuk mengaplikasikan perjuangan Al-Imam Al-Husain. Dan sekarang terjadi lagi. Ana contoh nih. Ana ketika tahun 2015 sebelum berangkat ke Irak. Iya. Yeah. Ana disuruh sama almarhum, ya kan, almarhumah ibunda Ana tercinta, disuruh ke pasar. Dan di pasar Ana sudah dekat dengan beberapa pedagang. Yeah. Dan salah satu pedagang itu bertanya kepada Ana, ya kan, lanjut sekolah mau kemana? Ana bilang, lanjut sekolah mau ke Timur Tengah. Ana belum menyebutkan negara. Pedagang ini dengan spontan, awas ya, hati-hati jangan ke negara Iran. Iya, bahasanya. Kenapa? Karena Iran negara memiliki akidah yang sesat. Itu 2015. Dan dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah terungkap.
Betul. Bagaimana kondisi Iran, bagaimana orang-orang Iran, bagaimana mazhab keyakinan yang dianut oleh warga Iran, yang dianut oleh Asy-Syahid Ali Al-Imam Ali Khamenei Quddisa Sirruh. Dan semua sekarang berbondong-bondong membela Iran. Betul. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kalau disebut dengan mukjizatnya itu mukjizat. Makanya anak kembali mengatakan ini adalah suatu hukum alam bahwa kebenaran itu tidak bisa diselimuti, ditutupi, mau dihancurkan tidak bisa. Yang disebut kebenaran itu pasti akan terungkap, pasti akan abadi la yaumil qiyamah. Anak mengatakan seperti itu. Sekarang berbalik. Semua rindu pada sosok Asy-Syahid Al-Imam Ali Khamenei. Semua berbicara. Hatta anak waktu kuliah kemarin, bahkan minggu kemarin, ya, ada pembahasan itu. Semua dosen itu membela Iran. Dan mereka mengatakan takjub, bahagia. Karena kenapa? Karena satu-satunya yang bisa membela negara Palestina, negara Iran. Semuanya dipasok oleh Iran dari aspek apapun. Itu yang tadi jadi menarik adalah kalau ketika kita lihat sekarang seluruh mata di dunia itu melihat kebenaran yang dibawa atau yang diperankan oleh Iran, ya, bahwa setelah syahidnya Sayyid Ali Khamenei justru semua mata terbuka, ya kan? Nah, apakah kondisi itu sama pada saat itu, pada saat Al-Imam Hussein di Karbala? Jadi setelah syahid ya mungkin pada saat itu kan yang berkuasa itu kezaliman tuh, menyelimuti itu seluruhnya, ya kan, dalam kehidupan. Ketika Al-Imam Hussein syahid, apakah kondisinya sama seperti ini? Mulai terbuka semua? Tuh, San. Ya. Jadi setelah beres tragedi di Karbala, kemudian rombongan Sayyidah Zainab beserta putra Al-Imamul Husain yaitu Imam Ali Zainal Abidin, ya, dibawa oleh tentara Yazid dari negara Irak, kemudian diarak ya ke berbagai kota di Irak, kemudian masuklah ke negara Suriah dan berhadapan di kota Damaskus, yaitu di kerajaannya penguasa zalim, ya, Yazid bin Muawiyah. Dan di situ, ya kan, jangankan warga yang biasa, penguasa zalim Yazid bin Muawiyah itu juga merasakan dirinya selalu berada di kuburan. Ana melihat riwayat seperti itu. Saking apa? Saking ketakutannya. Berarti apa? Berarti menandakan tindakannya dia ini tidak benar. Tidak benar. Fitrah akan semua warga, fitrahnya itu akan apa? Akan bergejolak. Kita juga kan merasakan seperti itu. Orang-orang yang tadinya memiliki pandangan buruk terhadap Iran, sekarang terbuka. Oh, ternyata seperti ini. Nah, Al-Imamul Husain salamullahi alaih sekarang, dulu ketika di Imam Husain di Karbala, di zamannya Imam Husain, Kufah berbeat kepada gubernur Kufah, yang gubernur Kufah ini adalah di bawahnya Yazid bin Muawiyah. Betul. Tidak ada satu orang pun dari Kufah untuk apa? Untuk membela Al-Imamul Husain salamullahi alaih. Padahal yang awalnya apa? Menyambut. Bahkan mengirim surat itu untuk kami tunggu kedatangannya. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Tapi sekarang bagaimana warga Kufah sekarang 2026 itu sangat luar biasa kecintanya kepada Al-Imamul Husain. Ini bukan siapa yang bilang ana bisa menjadi saksi. Dan karena antum di sana. Karena ana di sana, pernah di sana. Kufah itu kalau sekarang apa ya, kan? Apanya? Masih namanya masih tetap masih ada. Kufah. Betul. Kotanya masih Iya, Kufah. Ada Najaf, Kufah, ya kan. Tapi sangat luar biasa. Itu memiliki dampak. Ya kan? Dan kalau misalkan tadi pertanyaan antum, kita bisa melihat sejarahnya Mukhtar Ats-Tsaqafi. Betul. Suatu balas dendam kepada tentara-tentara Yazid bin Muawiyah.
ya kan, tergugah semua hatinya. Sama sekarang yang kita lakukan. Ya. Sama sekarang yang kita saksikan pada saat ini. Sesuatu fenomena terjadi kembali. Bahwa Ana juga ya, ini kenapa Ana menegaskan seperti ini supaya teringat dalam pikiran kita. Ya. Kebenaran itu tidak bisa diselimuti, tidak bisa disembunyikan. Kebenaran itu pasti akan mengapung di permukaan dan abadi ya. Seperti itu. Ya. Nah sekarang saya coba mau nanya gini, Ustaz. Ketika berbicara atau dalam seluruh sejarah perjuangan ya, untuk menegakkan keadilan, ini kenapa sih harus ada pengorbanan dulu? Ya, ini seperti yang sekarang. Ya. Bagaimana ketika ya, tadi Imam Hussein, dia mengorbankan dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Ya. Orang-orang terdekatnya semua. Nah sekarang bagaimana yang kita lihat, Sayyid Ali Khamenei itu pun sama mengorbankan dirinya, istrinya, menantu, cucu, orang-orang terdekatnya. Artinya ingin saya tanyakan itu dalam seluruh sejarah perjuangan yang ketika kita ingin mencapai sebuah keadilan, itu kenapa sih harus selalu diawali oleh pengorbanan? Ya, kita akan ambil contoh. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi Idul Adha, ya kan? Atau yang disebut dengan apa namanya Idul Kurban, ya kan? Mengorbankan dengan mempraktekkan, ya kan, hewan-hewan yang akan disembelih, mengorbankan harta kita, mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan-hewan, kemudian hewan-hewannya itu disembelih, kemudian daging-dagingnya itu dibagikan. Dinikmati juga. Dinikmati, dibagikan. Itu juga adalah pengorbanan. Seperti halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya supaya disembelih. Ismail. Betul. Nabiullah Ismail, ya kan? Tetapi yang terjadi, Nabiullah Ismail mengumandangkan takbir. Jadi ketika disembelih tidak terjadi mengorbankan. Semua dari para anbiya, semua dari para a'immah, semua dari para ulama itu mengorbankan dirinya untuk menegakkan, untuk berbuat suatu kebaikan, berbuat suatu keadilan. Seperti contoh kecil saja. Ketika kita ingin membahagiakan keluarga kita, maka diri kita harus berkorban. Berkorban dengan capek. Bahkan ada kerjanya yang ekstrim, ke laut, ya kan, ke dasar tanah, ya kan, dan yang lain sebagainya, penuh dengan pengorbanan. Karena kenapa? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, konteks ini kita berbicara tentang syahid, dan syahid ini adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syahid di sini, ya, yang Anda ketahui bahwa Al-Imam Al-Hasan salamullahi alaih itu syahid secara apa? Secara maknawi dan juga secara zahiri. Secara ruh dan secara zahirnya, secara raga badannya itu betul-betul syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi mengorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Ana pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada pajaknya. Segala sesuatu itu pasti ada zakatnya. Zakat itu kan artinya sama pengorbanan.
ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang pengorbanan lagi, ya kan? Kita akan berbicara tentang ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu apa? Ta'abudiyah itu adalah bagaimana diri kita ini menjadi apa? Menjadi orang yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Makanya apa? Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khairun nasi yanfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Al-Imamul Husain salamullahi alaih memberikan kemanfaatan dirinya secara zahir dan maknawinya bukan di zaman Imam Husain saja, tapi sampai zaman sekarang juga ya, terasa ya. Sangat terasa. Iya. Manfaat itu sangat terasa. Ya kan? Dan semua penuh dengan pengorbanan. Jadi mustahil secara hukum alam, mustahil kalau ada orang yang ingin menegakkan keadilan tanpa pengorbanan, mustahil. Itu udah sesuatu kaidah yang tidak bisa kita ganggu gugat. Nah, berarti kalau sekarang Ana boleh, ini bukan kesimpulan ya, kalau barusan Ana boleh maknai bahwa kalau menurut Antum tadi yang Ana tangkap bahwa syahid itu sebetulnya bukan hanya secara fisik ya, gugur di medan perang, bukan hanya itu, tetapi kalau misalnya boleh dimaknai, ini koreksi ya kalau misalnya Ana salah nih Ustaz. Kalau boleh dimaknai bahwa syahid itu adalah ketika kita berpihak kepada yang hak, yang kebenaran. Betul. Secara makna yang substansialnya seperti itu mungkin ya. Betul. Kalaupun yang tadi syahid gugur di medan perang, itu adalah buktinya, bukti pengorbanannya. Betul. Padahal kalau intinya atau substansinya adalah keberpihakan kepada yang hak. Betul. Pada kebenaran. Betul. Betul ya, Sadeh? Betul, betul, Ahsan. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita tarik nih. Menurut Antum nih, pesan. Nah, jadi ini udah menuju akhir. Menuju akhir pembicaraan ya, berarti ya. Pembicaraan. Nah, menurut Antum nih, kita tarik ke kehidupan kita hari ini nih. Pesan yang dibawa oleh tragedi Karbala, khususnya untuk masyarakat kita di dunia zaman sekarang, atau boleh deh khususnya untuk di masyarakat Indonesia deh, kita persempit. Pesan apa kira-kira yang bisa Antum sampaikan? Iya, Hasan. Ketika bercermin kepada tragedi Karbala dan perjuangan Syahid Al-Khamenei. Nah, iya Hasan. Jadi ini closing ya berarti ya? Belum. Oh, belum. Oh. Bukan kesimpulan juga. Bukan, belum closing statement. Belum. Ini pesan aja. Pesan dulu. Oh, pesan aja ini. Jadi gini, biasanya kan kalau berbicara pesan itu di akhir pembicaraan biasanya sih seperti itu. Kan kalau kita nggak mau jadi orang yang biasa. Oh gitu. Siap. Nah, jadi ini agak sedikit berat ya kan. Tapi insya Allah Ana niatkan untuk Ana secara pribadi juga ya kan pesan ini mengenai hikmah yang telah diperjuangkan oleh Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih, cucu kesayangan dari Nabi Muhammad, serta yang sudah dikorbankan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, yaitu oleh Asy-Syahid Sayyid Ali Khamenei Quddisa Sirruh. Mungkin pesan dari Ana bahwa bagaimana kita meniatkan untuk terus memiliki hubungan baik dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya jangan jauh-jauh. Caranya yang sudah tadi Ana sampaikan, bahwa tragedi Al-Imam Al-Husain di Karbala, tragedi yang menimpa kepada Asy-Syahid Sayyid Ali Khamenei Quddisa Sirruh, itu suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Tujuannya buat apa? Pesannya buat apa sih buat kita? Buat Ana pribadi apa?
Yeah. Ini adalah bagaimana caranya diri kita ini untuk memperbaiki. Kalau kata Mullah Sadar ini, al-harakatul jauhariyah ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan secara betul-betul yang sangat baik. Kita tahu bahwa sirrullah, rahasia Allah, salah satunya adalah tentang kematian. Kita tidak tahu kapan mati, takdir kita seperti apa, nyawa kita kapan diambil, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita diniatkan setiap harinya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan tragedi-tragedi yang sudah kita lihat, sudah kita baca, sudah kita dengar, maka dijadikanlah semua itu untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana berbicara seperti ini bukan berarti kita harus ibadah secara individual, enggak. Justru diri kita harus yang tadi mengorbankan, berkhidmat, memberikan yang terbaik kepada yang lain. Yeah. Jadi intinya pesannya satu, semua kejadian yang telah terjadi, niatkanlah, jadikanlah hubungan diri kita sebagai makhluk, ya, dengan apa? Dengan Sang Khalik diniatkan dengan hubungan yang baik. Itu mungkin pesan. Itu pesannya. Nah, ini sekarang closing statement. Closing statement sekarang. Closing statement. Jadi, boleh nggak Ana punya sedikit pemikiran bahwa setiap orang itu mempunyai medan Karbalanya masing-masing. Kalau misalnya Ana tarik itu kan ada istilah kulu yaumin asyuro, kulu ardin Karbala. Ya, berarti bahwa setiap hari adalah asyuro dan setiap tanah adalah Karbala. Betul ya? Ustaz ya? Nah, kalau kita gambarkan bahwa setiap masa itu pasti ada Yazidnya sendiri. Betul nggak, Ustaz? Ya. Kan? Hakikatnya artinya seperti itu kan. Nah, ketika kita melihat bahwa kalau misalnya kita mau bercermin kepada Yazid, berarti yang akan kita pilih adalah kenyamanan. Ya. Betul kan? Ketika kita akan melihat atau mengambil pelajaran dari Al-Imam Hussein atau dari Sayyid Ali Khamenei, berarti yang akan kita perjuangkan adalah kebenaran. Berarti ini berperang antara kenyamanan pilihannya atau kebenaran. Karena kebenaran itu pasti pahit di awal, ya. Kalau kenyamanan itu manis di awal, ya. Pahit di akhir, ya kan? Nah, menurut antum, ya, bagaimana cara kita, closing statement dari antum, bagaimana cara kita mengaplikasikan bahwa setiap hari Asyura dan setiap tanah adalah Karbala dan setiap zaman itu pasti ada Yazidnya sendiri. Hasan ini closing statementnya Ana harus memberikan yang terbaik. Yang tadi belum ya, belum kesimpulan. Nah, karena sekarang ini closing statement berarti Ana harus memberikan yang terbaik ini. Iya. Karena background Ana sekarang ini sebagai mahasiswa dan Ana alhamdulillah berada di jurusan ilmu hadis. Di dalam pelajaran mata kuliah ilmu hadis itu berbicara tentang sosiologi hadis. Bagaimana hadis ini berperan pada lingkup sosial. Makanya disebut dengan sosiologi hadis. Sosiologi hadis ya. Ya. Nah, closing statement Ana akan mengatakan seperti ini. Ketika kita berbicara hadis, maka kita akan berbicara qaulun wa fi'lun wa taqrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan, perkataan dan ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber yang dimana kita sekarang sedang mempraktekannya. Makanya kita sering mendengar laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai suri tauladan untuk kita semua. Pertanyaannya adalah Yazid bin Muawiyah itu kan, kalau misalnya Anda bertanya kenapa sih
ngomong-ngomong Yazid, ya emang ini sejarah kok. Betul. Fakta, Sunni Syiah sepakat Ya. Yazid bin Muawiyah itu adalah penguasa yang zalim. Zalim, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tidak di dalam hadis, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam ketetapan tentang apa? Atau pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Malahan apa? Malahan pada ilmu hadis, sosiologi hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di kitab manapun, di kitab Sunni, di kitab Syiah, menyampaikan dengan tegas untuk apa? Untuk memerangi suatu kezaliman. Makanya tadi antum mengatakan kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Kalau tadi antum mengatakan di sini Yazid sebagai apa? Sebagai suatu kezaliman, kenyamanan. Karena kenapa? Karena sudah diselimuti oleh duniawi. Di sisi lain ada orang yang menegakkan keadilan. Al-Imamul Husain salamullahi alaihi. Dua ini sebenarnya tidak cocok untuk disandingkan, ya kan? Betul. Tapi kalau kita melihat Al-Imamul Husain salamullahi alaihi, itu sudah dipraktekkan dalam hadis sosial oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah membantah, melarang, bahkan apa? Bahkan bisa juga Rasulullah melaknat kepada orang-orang yang hubudunnya, orang-orang yang melakukan suatu kezaliman. Ya. Jadi gimana sih ini masih kesana kemari? Intinya gini. Kalau kita pengikutnya Nabi Muhammad dan kita adalah manusia yang bersosial, maka apa? Maka kita tidak boleh keluar dari hadis. Dari hadis itu berarti apa? Dari qaulun, dari fi'lun, dari takrir. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah tidak boleh keluar itu. Ya kan? Kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala pun sama seperti itu. Ya kan? Kita harus berada pada pihak kebenaran. Ya kan? Karena fitrah akan seperti itu. Dan kita harus memerangi kezaliman. Boleh saja juga, ya kan? Bisa jadi kezaliman pada dalam diri kita. Dan itu harus waspada bagi kita. Dan kita harus memerangi kezaliman itu. Yang disebut dengan apa kata Rasulullah? Jihad yang paling terbesar adalah jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita. Jadi jangan sampai anak mengatakan closing statement-nya apa? Jangan sampai ada titik atau benih sedikit pun benih Yazid dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari benih-benih kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya pembahasan kita malam ini ya barang ayang ngangon ya semua. Malam ini kita belajar bahwa Karbala ini bukan hanya sekedar masa lalu, tetapi ia adalah cermin tentang bagaimana manusia memandang sebuah kebenaran, tentang keberanian berdiri meskipun sendirian, dan tentang satu pelajaran yang abadi bahwa darah para syuhada tidak akan pernah sia-sia. Karena dari pengorbanan ini lahir kesadaran, dan dari luka lahir sebuah peradaban. Ini yang bisa Ana simpul ya, closing statement. Ana simpulkan ya, closing statement dari Ana sebagai host nih, bahwa setiap zaman pasti ada Yazidnya. Sekarang tinggal hati masing-masing memilih diam dalam kenyamanan atau berdiri dengan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.